Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian dimanapun kalian berada. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai ruang hasil kali dalam. Bagian yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya, tapi sekarang kita akan belajar untuk yang bersifat lebih umum. Pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan beberapa pengantar saja, sedangkan untuk lebih detailnya, lebih mendalamnya itu nanti akan dijelaskan di dalam mata kuliah aljabar linier. Kalau kalian perhatikan pada subbab 4.1 berkaitan dengan notasi dari hasil kali dalam Euclidean dari dua buah vektor pada Rn. Nah, kita menotasikannya dengan bentuk seperti ini. Pada bagian ini akan diperkenalkan suatu notasi alternatif. Kita memakai bentuk seperti ini untuk melambangkan hasil kali dalam yang lebih umum. Berikut ini adalah definisi dari hasil kali dalam. Hasil kali dalam, inner product pada sebuah ruang vektorial V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real dengan sepasang vektor U dan V di dalam V. Sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut ini terpenuhi bagi semua vektor U, V, dan W di dalam V dan semua bilangan skalar K. Yang pertama adalah aksioma kesimetrian. Inner product UV sama dengan inner product VU. Kemudian aksioma penjumlahan. Aksioma homogenitas. Kemudian aksioma positivitas. Sebuah ruang vektorial yang memiliki sebuah hasil kali dalam itu disebut ruang hasil kali dalam real inner product space. Contoh 1, hasil kali dalam Euclidean pada Rn. Di sini ada vektor U dan vektor V yang merupakan vektor-vektor pada Rn. Maka inner product-nya berbentuk seperti ini. Mendefinisikan sebagai hasil kali dalam Euclidean pada Rn. Dan kita dapat melihat penerapan dari keempat aksioma hasil kali di dalam bagian sebelumnya. Di sini ada hal yang penting. Jadi hasil kali dalam Euclidean itu merupakan hasil kali dalam yang terpenting pada Rn. Akan tetapi terdapat beragam aplikasi. Hal tersebut menghendaki kita untuk melakukan suatu modifikasi terhadap ruang hasil kali dalam Euclidean. Dengan cara apa? Dengan memberikan nilai bobot yang berbeda pada suku-sukunya. Ada ini, di mana dia merupakan bilangan-bilangan real positif yang kemudian kita sebut sebagai nilai bobot. Wait. Jika U dan V itu adalah vektor-vektor pada Rn. Sehingga nantinya ada bentuk seperti ini yang kita definisikan sebagai hasil kali dalam Euclidean berbobot dengan nilai-nilai bobot W1, W2 sampai Wn. Nah, di sini ada ilustrasi yang menggambarkan hasil kali dalam berbobot. Dan di sini dia dibawa dari sebuah percobaan fisika yang akan menghasilkan salah satu nilai di antara nilai-nilai numerik yang mungkin. X1, X2 sampai Xn. Kemudian dari ilustrasi di sini digambarkan bahwa pengulangan percobaan tersebut itu sebanyak M kali. Nah, dia akan menghasilkan nilai-nilai frekuensi yang beragam atau banyaknya terjadinya percobaan tersebut. Jadi X1 sebanyak F1, X2 sebanyak F2 dan seterusnya. Nanti kita akan memperoleh keseluruhan
pengulangan percobaan itu sebanyak M kali. Masih ingat kan untuk min atau rata-rata? Rata-rata dari percobaan tersebut adalah dalam bentuk seperti ini. Kemudian sekarang kita misalkan vektor F sama dengan ini. Kemudian W1 sama dengan W2 sama dengan Wn itu sama dengan 1/M. Maka kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, ini adalah contohnya, contoh 2. Jadi di sini ada vektor U dan V. U1 U2, V1 V2 pada R2. Kemudian di sini ada hasil kali dalam Euclidean berbobot. Berarti di sini W1-nya sama dengan 3, W2-nya sama dengan 2. Kita akan membuktikan bahwa hasil kali dalam Euclidean berbobot yang ini itu memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam, yaitu yang kesimetrian, kemudian yang penjumlahan, homogenitas, serta positivitas. Yang pertama, kesimetrian, kita berangkat dari yang diketahui. Ketika dua bilangan real itu saling dikalikan, maka itu berlaku sifat komutatif, alias bisa diputar. Jadi kita bisa nyatakan dia dalam bentuk seperti ini. 3V1 U1 tambah 2V2 U2, atau dalam hal ini berbentuk V U. Aksioma pertama terpenuhi. Untuk aksioma kedua, kita misalkan ada vektor W, V1, W2, maka kita bisa bawa dia ke dalam bentuk yang ini dengan menggunakan yang sudah diketahui. Nah, nanti kita bisa uraikan menjadi seperti ini, dan ternyata dia adalah bentuk yang ini. Aksioma kedua terpenuhi. Aksioma yang ketiga, kita ambil suatu skalar K, kita bawa, ternyata dia sama dengan ini, kita tarikannya. Aksioma yang ketiga terpenuhi. Selanjutnya, yang berkaitan dengan kepositifan, kita bawa, tentu akan menghasilkan bentuk ini, 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat. Hasilnya pasti akan lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau kita ambil V1 V2 nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Dengan demikian aksioma keempat terpenuhi. Jadi aksioma pertama, kedua, ketiga, dan keempat terpenuhi. Sekarang kita akan berbicara mengenai panjang dan jarak di dalam ruang hasil kali dalam. Masih ingat kan bagaimana dengan yang di Euclidean? Nah, kita bisa menuliskannya di dalam bentuk seperti ini dengan menggunakan konteks Euclidean. Nah, kemudian untuk jarak kita bisa tuliskan di dalam bentuk ini. Nah, dengan menggunakan, berikut adalah definisi dengan menggunakan notasi dari hasil kali dalam yang sudah kita definisikan di dalam bab ini. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U di dalam V dinotasikan dengan norm U dan didefinisikan sebagai, sedangkan untuk jarak antara dua buah titik vektor U dan V itu dinotasikan dengan DUV dan didefinisikan sebagai dan ini untuk contohnya. Di sini norm dan jarak pada Rn. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana hasil kali dalam Euclidean berbobot
kemudian normnya itu seperti apa, dan jaraknya itu seperti apa. Di sini misalnya adalah vektor U 1,0, vektor V 0,1 pada R2. Nah, hasil kali dalamnya seperti biasa dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui, norm dan jaraknya adalah yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau Euclidean berbobot? Jadi di sini hasil kali dalam berbobotnya seperti ini. Nah, bagaimana jika demikian? Kita bawa dia ke dalam bentuk yang ini. Bahwa norm U-nya yang ini itu sama dengan bentuk ini. Dan kita peroleh akar 3. Berbeda bukan? Kemudian untuk jaraknya, untuk jaraknya kita peroleh bentuk yang ini. Dengan hasil akar 5. Harap diperhatikan dengan seksama untuk contoh-contohnya. Berikutnya, lingkaran dan bola satuan di dalam ruang hasil kali dalam. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka sekumpulan titik-titik pada V yang memenuhi bentuk ini, normnya sama dengan 1, itu disebut sebagai bola satuan, unit sphere, atau terkadang sebagai lingkaran satuan, unit circle pada V. Pada R2 dan R3, titik-titik ini terletak sejauh satu satuan dari titik asal. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini kita mau mensketsa lingkaran satuan pada sebuah koordinat XY di dalam R2 dengan menggunakan hasil kali dalam Euclidean. Yang ini. Sedangkan yang berikutnya itu yang menggunakan Euclidean berbobot. Perhatikan yang A. Di situ ada vektor U X, Y. Maka tentunya norm U-nya dengan bentuk ini. Dan dia sama dengan 1. Nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas, nanti kita akan memperoleh bentuk ini yang merupakan sebuah lingkaran, kemudian dia berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya 1. Selanjutnya, sekarang Euclidean yang berbobot. Jadi di sini ada U, X, Y. Maka tentunya norm U-nya adalah dalam bentuk seperti ini. Kita menggunakan Euclidean berbobotnya itu kayak gimana? Dan kita bawa ke dalam bentuk ini. Kemudian dengan menguadratkan kedua sisi, nanti kita akan dapatkan hasil ini. Dan itu merupakan persamaan untuk elips dengan pusat di 0,0, kemudian jaraknya dari sini ke sini itu sama dengan 3, 2. Berikutnya, bagian selanjutnya, hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks. Hasil kali dalam Euclidean dan Euclidean berbobot itu merupakan kasus-kasus khusus dari sekelompok umum hasil kali dalam Rn. Nah, kita uraikan. Misalkan U-nya, vektor U-nya sama dengan ini, kemudian vektor V itu sama dengan yang ini. Dia adalah vektor-vektor pada Rn. Dan ukurannya di situ adalah n kali 1. Nah, di sini jika A adalah matriks n kali n yang dapat dibalik. Nah, nanti dapat diperlihatkan bahwa adalah sebuah hasil kali dalam Euclidean pada Rn. Nah, maka rumusnya ini berlaku dan didefinisikan sebagai hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh A, inner product on. Kita dapat menuliskan alternatif dari bentuk ini, yakni dalam hal ini dia adalah contoh 6, hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks identitas. Jadi suatu hasil kali dalam UV itu pasti bisa dinyatakan di dalam bentuk seperti ini. Ya kan?
hasilnya akan sama saja sebenarnya, ekuivalen di sini. Selanjutnya, bagaimana dengan yang berbobot? Hasil kali dalam Euklidean untuk yang ini itu sebenarnya adalah sebuah hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh bentuk yang ini. Nah, nanti dengan melakukan substitusi kita akan memperoleh bentuk ini dengan menggunakan yang tadi, bentuk yang tadi, yang tak lain adalah ini, dan kita kalikan nanti akan mendapatkan hasil ini. Secara umum bagaimana? Secara umum seperti ini. Hasil kali dalam Euklidean berbobot adalah hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh matriks yang ini. Berikutnya untuk matriks yang berukuran 2x2. Untuk matriks U dan V ini nanti hasil kali dalamnya berbentuk seperti ini. Sebagai contoh, perhatikan ya. Kemudian hasil kali dalamnya bagaimana? Kita mengalihkan entry-entry yang seletak. 1 negatif 1, 2 0, 3 3, 4 2, dan nanti akan memperoleh hasil 16. Dan normnya seperti ini. Contoh 8. Contoh 8 itu dalam bentuk polinomial. Di sini polinomial 2. Dalam arti pangkat tertingginya adalah 2. Di sini ada P dan ada Q. Nah, hasil kali dalamnya berbentuk seperti ini. Sedangkan norm dari polinomial P relatif terhadap hasil kali dalam ini adalah berbentuk seperti ini. Kalau dia bola, maka dia pasti memenuhi bentuk ini, sehingga ketika kita kuadratkan dia akan memperoleh hasil 1. Contoh 9. Contoh 9 melibatkan pengetahuan kalian berkaitan dengan kalkulus. Dalam hal ini, kalkulus integral yang kalian pelajari di dalam semester ini. Pada bagian ini kita mau membuktikan keempat aksioma itu berlaku. Aksioma yang pertama. Di sini dimisalkan ada vektor F dan G. Dan kedua vektor tersebut itu kontinu pada suatu selang A, B, dan didefinisikan dalam bentuk seperti ini. Kita akan menunjukkan bahwa dengan bentuk seperti ini, untuk sebuah hasil kali dalam, keempat aksioma yang sudah kita bahas sebelumnya itu berlaku, yang berkaitan dengan kesimetrian, penjumlahan, homogenitas, dan positivitas. Yang pertama, nah ingat, untuk suatu perkalian ini bisa berlaku. Sehingga di sini aksioma pertama terbukti. Aksioma yang selanjutnya kita lakukan perkalian, ya kan? Dengan yang ini dengan yang ini, diperoleh bentuk ini yang tak lain adalah yang ini, sehingga aksioma kedua berlaku. Yang ketiga, skalar. Jika seperti ini, maka sesuai dengan definisi dia membentuk ini. Kita tarik keluar untuk K-nya berdasarkan dengan sifat yang sudah kita pelajari di dalam kalkulus, maka hasilnya nanti adalah aksioma terpenuhi. Yang keempat, inner product F dan F. Nah, maka kita akan memperoleh hasil yang ini kan? Cukup jelas bukan? Selanjutnya, jika F-nya itu bernilai 0, maka pasti kita akan menemukan bahwa bentuk ini berlaku. Dan dari sini kita dapat nyatakan bahwa keempat aksioma itu berlaku. Untuk contoh ke-10 itu juga masih menggunakan kalkulus yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini berkaitan dengan norm. Jadi berdasarkan dengan definisi kita peroleh bentuk ini adalah yang ini. Dan kalau ini, bola satuan di dalam ruang ini terdiri dari semua fungsi f pada yang memenuhi persamaan ini. Dan apabila dikuadratkan menghasilkan, perhatikan untuk setiap catatan yang ada. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat hasil kali dalam. Yang pertama,
yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Di dalam kita membuktikan teorema ini, itu menggunakan aksioma yang sudah kita pelajari pada definisi. Di sini ada contoh 11, harap kalian pelajari ya. Oke, demikian untuk perjumpaan kita. Dan sampai jumpa di dalam materi selanjutnya.